Video sebelumnya merupakan gambaran umum kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata saya di Desa Ketuk, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hai teman-teman, mahasiswa angkatan 2017. Bulan-bulan ini sedang merasakan hangatnya kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Namun, ada yang berbeda dari tahun sebelumnya, di mana pandemi COVID-19 yang menyerang pada negara tercinta ini memaksakan kita untuk kuliah di desa sendiri. Kuliah kerja nyata sekarang harus serba online, tak ada tatap muka dan kebersamaan. Inilah segelintir cerita kuliah kerja nyataku selama masa pandemi. Sejarah dengan nama Desa Ketuk itu, dulu ketika masa penjajahan Belanda mengejar orang-orang Nika, yang mana Nika adalah tentara pribumi yang berpihak kepada Belanda. Kemudian pada saat di perbatasan itu, keadaan gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Akhirnya mereka, tentara Belanda, tidak melanjutkan perjalanan untuk mengejar orang-orang Nika. Belanda kembali lagi ke markasnya. Disebut Desa Ketuk karena berasal dari kata tutuk yang berarti sampai. Yang berarti cuman sampai di situ aja pencariannya dan tidak dilanjutkan. Desa Ketuk merupakan desa yang tentram, di mana sebagian besar mata pencariannya adalah petani. Dilihat dari segi geografisnya yang banyak akan lahan persawahan. Di samping itu, desa ini juga dekat dengan alun-alun Kutoarjo. Lalu dekat pula dengan stasiun Kutoarjo. Program yang saya laksanakan atau kegiatan yang saya lakukan pada masa KKN, yang pertama, sosialisasi masyarakat untuk memberikan edukasi tentang COVID-19. Yang kedua, membantu ekonomi UKM masyarakat di Desa Ketuk.
Yang ketiga, melaksanakan kegiatan senam bersama masyarakat. Yang keempat, membantu dan membimbing anak-anak dalam belajar online atau daring dari rumah. Yang kelima, ikut dalam menjalani Karang Taruna dengan memperhatikan protokol kesehatan. Program ke-1, sosialisasi masyarakat untuk memberikan edukasi tentang COVID-19. Corona atau COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Februari. Di samping itu, pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat guna menghindari kontak fisik secara langsung. Kita harus menjaga kesehatan, di mana kita dianjurkan memakai masker, mencuci tangan, dan tidak berkumpul dengan warga lain. Hal ini yang menjadikan saya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat setempat guna menghindari COVID-19 dan memutus rantai persebaran virus corona. Di samping saya menghimbau kepada masyarakat tentang bahayanya COVID-19, dengan memberitahu gejala-gejala penderita COVID-19. Lalu saya menyuruh masyarakat agar selalu mencuci tangan ketika hendak keluar rumah atau masuk ke rumah. Program kedua, membantu perekonomian UKM masyarakat Desa Ketuk. Dalam masa pandemi seperti ini, kita sebagai warga negara yang baik harus mentaati pemerintah yang mana semuanya harus dilakukan di rumah atau work from home. Hal ini membuat pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat terganggu. Seperti di Desa Ketuk ini sendiri, terkena dampak yang membuat masyarakat menjadi susah karena kehilangan pekerjaannya, omset penjualan menurun, hingga pengurangan produksi guna menghindari tutupnya usaha masyarakat yang berada di Ketuk. Hal ini membuat saya melakukan kegiatan, yaitu dengan membantu membuat pesanan nasi kotak atau catering di rumah setempat. Program ketiga, melaksanakan kegiatan senam bersama masyarakat. Menjaga kesehatan merupakan hal yang terpenting agar terhindar dari COVID-19. Di samping itu, COVID-19 mengakibatkan perubahan signifikan terhadap lingkungan sekitar, salah satunya kegiatan bermasyarakat yang harus menyesuaikan keadaan sekarang ini. Contoh dalam kegiatan bermasyarakat di lingkungan Desa Ketuk yaitu senam bersama. Aktivitas senam yang dilakukan di masyarakat Ketuk selalu rutin diadakan setiap pagi hari sekitar jam 7 pagi. Tempat untuk melaksanakan senam berada di ruangan terbuka di pelataran depan rumah.
Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Ketuk karena meningkatkan imun dalam tubuh dan terhindar dari virus corona. Dan masyarakat Ketuk pun tidak bosan jika berada di rumah. Program keempat yaitu membantu dan membimbing anak-anak dalam belajar online atau daring dari rumah. Masa pandemi seperti ini sangatlah berat dirasakan oleh seluruh dunia dan berdampak pada semua sektor, salah satunya sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia membuat surat edaran agar selalu berada di rumah dan melaksanakan aktivitas kegiatan belajar dari rumah. Membuat siswa selalu terhubung dengan media internet untuk kegiatan belajar mengajar. Dalam kondisi seperti ini, membuat anak-anak bosan ketika berada di rumah, yang hanya menatap layar kaca handphone atau layar kaca laptop. Lalu kebanyakan anak-anak akhirnya lebih baik bermain dengan teman-temannya ketimbang mengerjakan tugas dari gurunya. Di samping itu, yang mengerjakan tugas anak sekolah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menjadi pengajar sementara di rumah. Yang kelima, ikut dalam menjalani Karang Taruna dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam bermasyarakat, selalu ada yang namanya Karang Taruna. Karang Taruna merupakan kelompok organisasi pemuda yang ada di desa. Program ini bertujuan agar Karang Taruna yang belum aktif menjadi aktif, dan yang sudah aktif menjadi lebih aktif untuk dapat menjadi aktor utama dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan. Diskusi yang dilakukan berupa diskusi secara informal dengan kondisi santai, dan saling berbagi informasi mengenai apa saja yang dapat membuat Karang Taruna menjadi aktif dan produktif. Di samping itu, bisa bersosialisasi tentang bahayanya COVID-19 dengan ikut ke dalam Karang Taruna bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat agar selalu taat kepada peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.